Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami untuk ngobrol pintar di podcast Edukasi Hukum Pengadilan Negeri Wates. Di podcast Kopi Juara, seduh Seduh kopinya, kopinya, sajikan sajikan keadilan. keadilan. Baik, Sobat Kopi Juara, ketika kita mendengar kalimat eksekusi putusan pengadilan, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hampir sama, terkait mengapa biaya panjar eksekusi begitu besar, untuk apa biaya-biaya tersebut digunakan, serta apakah ada jaminan bahwa biaya yang telah dibayarkan kemudian digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang sangat wajar untuk muncul. Maka dari itu, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panjar eksekusi di lingkungan peradilan umum. Tujuannya apa? Supaya dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan serta pencatatan keuangan eksekusi yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Baik, untuk membahas lebih dalam materi yang menarik ini, telah hadir bersama saya dua narasumber yang luar biasa. Di samping kiri saya ada Pak Panitra Pengadilan Negeri Wates, Bapak Supriyo SHMH, sekaligus di sebelah kanan saya ada Bapak Aang Prabowo, selaku Panitra Muda Perdata di Pengadilan Negeri Wates. Selamat datang Pak Supriyo, Pak Aang. Terima kasih. Baik, ini langsung saja ke Pak Panitra. Saya ingin membuka percakapan hari ini dengan pertanyaan yang mungkin masih mendasar begitu Bapak, terkait mengapa Mahkamah Agung merasa perlu untuk menerbitkan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 ini Bapak. Bukankah selama ini mekanisme pembayaran panjar juga sudah berjalan begitu Bapak? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini menjadi titik awal yang sangat penting bagi masyarakat untuk memahami biaya eksekusi di pengadilan negeri. Sesungguhnya pengelolaan panjar biaya perkara eksekusi bukan sesuatu yang baru di pengadilan negeri, karena sejak lama pengadilan telah memiliki mekanisme untuk pengelolaan biaya eksekusi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bahwasanya tuntutan masyarakat dalam hal eksekusi perlu transparansi, akuntabel secara profesional. Sehingga Mahkamah Agung memandang perlu untuk menerbitkan instruksi Dirjen Badilum tersebut. Oh, begitu, Bapak. Jadi kita simpulkan sedikit dari jawaban Pak Panitra bahwasanya Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 ini memang diterbitkan supaya memberikan kepastian begitu kepada masyarakat terkait dengan panjar biaya eksekusi. Nah, selanjutnya saya ingin ke Pak Aang ini, Pak. Saya ingin menanyakan terkait di diktum kedua Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 ini dijelaskan bahwasanya pembayaran eksekusi dilakukan secara sekaligus begitu ya Pak. Mengapa mekanismenya dibuat sedemikian rupa begitu Bapak? Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panjar perkara eksekusi di lingkungan peradilan umum mengatur bahwa pembayaran panjar biaya dilaksanakan secara sekaligus dari tahapan unmanning sampai dengan pelaksanaan eksekusi. Tujuannya apa, Mbak Os? Jadi tujuannya memberikan kepastian kepada masyarakat pencari keadilan, kepada pemohon eksekusi terkait besaran biaya yang nantinya akan timbul di dalam pelaksanaan eksekusinya. Sebelum pembayaran dilakukan, ketika ada permohonan eksekusi yang masuk ke pengadilan, pengadilan akan melakukan telah eksekusi terlebih dahulu. Kemudian juga kita cek terkait komponen-komponen pembayarannya sesuai dengan jenis eksekusinya yang nantinya akan dituangkan dalam SKUM, surat untuk membayar ya, surat kuasa untuk membayar, itu kemudian diteruskan kepada pemohon eksekusi yang nantinya itu sebagai dasar untuk melakukan pembayaran panjar biaya eksekusi yang resmi dari pengadilan. Di sisi lain, kepastian bahwa pembayaran dilakukan sejak awal, itu memberikan kepastian kepada pengadilan untuk merencanakan pelaksanaan eksekusinya. Seperti yang kita tahu, eksekusi adalah suatu rangkaian yang terdiri dari tahapan-tahapan dari unmanning. Unmanning sendiri ada penetapan, kemudian ada pemanggilan, nanti ada sidang unmanning, kemudian ada sita eksekusi, ada penetapan juga itu, termasuk juga nanti pelaksanaannya. Kemudian constatering itu juga ada penetapannya, ada pelaksanaannya.
dan nanti endingnya itu di pelaksanaan, baik itu pelaksanaan eksekusi terhadap eksekusi yang real pengosongan, atau eksekusi untuk melakukan suatu pembayaran, atau eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Semua rangkaian tersebut memerlukan pendanaan yang istilahnya juga menjadi tanggung jawab dari pemohon eksekusi. Jadi, namun demikian yang perlu kita ketahui bersama bahwa panjar biaya perkara itu bukanlah angka yang pasti. Jadi itu estimasi untuk membiayai seluruh pelaksanaan eksekusinya. Bisa jadi di lapangan itu nilainya lebih besar atau kurang, atau bisa jadi sisa. Jadi instruksi Dirjen nomor 1 2024 juga diatur apabila setelah pelaksanaan eksekusi selesai dan terdapat kelebihan sisa panjar biaya perkara, maka sisa panjar biaya perkara tersebut harus dan wajib dikembalikan kepada yang berhak, yaitu pemohon eksekusi. Namun demikian, jika terdapat kekurangan panjar biaya perkara, maka pengadilan negeri berkewajiban memberitahukan kepada pemohon eksekusi untuk menambah pembayaran panjar biaya perkaranya. Demi apa? Demi terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan eksekusi. Baik, terima kasih sekali Pak Aang atas jawabannya. Jadi penting untuk kita pahami bahwasanya ketika pembayaran dilakukan secara sekaligus ini tentu tidak bermaksud untuk membebani masyarakat di awal, melainkan supaya ada kepastian estimasi biaya begitu. Nah, selanjutnya ini di instruksi ini jika saya lihat ada juga pengaturan terkait eksekusi yang dilakukan secara delegasi begitu J Pak. Betul. Boleh Pak Aang bantu jelaskan terkait bagaimana mekanisme pembayaran eksekusi ketika dilaksanakan secara delegasi, Pak? Siap. Pelaksanaan delegasi eksekusi itu bisa terjadi apabila ada suatu tindakan atau tahapan atau proses dari pelaksanaan eksekusi yang harus dilaksanakan di wilayah pengadilan negeri lain. Dalam hal ini, dalam konteks seperti ini, maka seluruh administrasi tetap berada di wilayah hukum pengadilan negeri di mana pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusinya, sedangkan pengadilan yang menerima delegasi adalah pengadilan yang melaksanakan eksekusinya. Aturan ini sangat penting dari sisi administratif dan pelaporan keuangan. Karena yang pertama, administrasi terletak dalam satu ranah administrasi di pengadilan negeri pengadu, kemudian tidak menimbulkan kebingungan ganda terhadap di mana dia harus membayar panjar biaya perkaranya. Dan yang ketiga, terkait dengan pelaksanaan delegasi, pengadilan negeri penerima delegasi tetap mendapatkan dukungan biaya. Kemudian dari sisi masyarakat, ini tentu saja tidak menimbulkan kebingungan karena masyarakat cukup berhubungan dengan satu pengadilan saja, yaitu pengadilan di mana dia mengajukan permohonan eksekusi tersebut. Kemudian terkait pelaksanaannya itu menjadi koordinasi antar lembaga peradilan. Jadi yang perlu kami tegaskan di sini, ketika ada permohonan eksekusi, maka pemohon eksekusi tidak perlu bingung karena cukup berhubungan dengan satu pengadilan di mana dia mengajukan permohonan eksekusi. Kita punya contoh ya Pak Panitera di nomor 1 dan nomor 2 PDT XHT tahun 2025, itu pelaksanaan delegasi dilaksanakan di Klaten. Kemudian Pengadilan Negeri Wates pada waktu itu menerima perintah untuk bayar terkait pelaksanaan eksekusi yang kita juga teruskan ke pemohon. Namun karena sekarang itu zaman serba mudah, tiba-tiba pemohon melakukan pembayaran ke Pengadilan Negeri Klaten. Jadi yang pertama itu jelas menghambat proses eksekusinya sendiri, karena kalau kami tidak dilapori, kami juga tidak tahu terkait pembayarannya. Pada waktu itu kami juga menyurati ya Pak Panitera, jadi tahunya ketika itu ada pembayaran seperti itu kami menyurati pemohon dan kami juga dikonfirmasi dari Pengadilan Negeri Klaten terkait kekurangan panjar biaya perkaranya. Sehingga prinsip sederhana dan mudah itu tidak tercapai dari apa yang dimaksud di diktum dalam instruksi nomor 1 2004. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Aang. Jadi kita pahami bahwasanya ketika suatu eksekusi dilaksanakan melalui delegasi, pembayaran tetap dibayarkan di pengadilan di mana permohonan eksekusi tersebut diajukan. Tujuannya apa? Supaya seperti tadi dijelaskan Pak Aang, supaya satu pintu begitu, tidak membingungkan bagi masyarakat. Selanjutnya kita kembali ke Pak Panitera.
Jika kita lihat di instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2024 ini telah pula dilampirkan terkait komponen-komponen biaya berbagai jenis eksekusi begitu Bapak. Boleh dibantu dijelaskan oleh Pak Panitra apa saja sebenarnya komponen biaya panjar eksekusi serta fungsi dari masing-masing komponen tersebut Bapak? Terima kasih Mbak Ragil. Jadi fungsinya biaya eksekusi dibayarkan di depan itu adalah untuk membiayai seluruh tahapan biaya eksekusi. Pertama yaitu unmanning. Apabila dalam tahapan unmanning ternyata termohon dengan sukarela sebelum 8 hari itu melaksanakan kewajibannya, maka panjar tersebut juga akan dikembalikan seperti itu. Namun apabila termohon tidak melaksanakan kewajibannya, maka tahapan berikutnya itu nanti ada sita, ada konstatering, ada tahapan berikutnya, ada lelang, kemudian komponen tersebut adalah dibayarkan untuk berbagai output yang dilakukan pengadilan, misalkan penetapan unmanning, penetapan sita, seperti itu. Kan itu ada PNBP-nya, ada meterainya. Namun apabila itu terkait dengan instansi lain, maka langsung dibayarkan oleh pemohon kepada instansi tersebut. Baik, terima kasih Pak Panitra atas jawabannya menarik sekali. Jadi tadi di akhir Pak Panitra sempat membahas terkait ada biaya yang tidak langsung dibayarkan ke pengadilan, melainkan pemohon harus membayarkannya ke instansi terkait atau instansi yang memberikan pelayanan. Namun sebelum kita membahas terkait hal tersebut, kita kembali lagi ini ke Pak Aang. Saya membaca di dalam instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2024 ini ditekankan bahwasanya kita harus mempertanggungjawabkan biaya panjar yang telah dibayarkan oleh masyarakat kepada pengadilan, yakni dengan adanya bukti yang sah begitu ketika kita melakukan pengeluaran panjar perkara. Mengapa hal ini begitu ditekankan dalam instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2024, Bapak? Kalau kita cermati, jadi pertanggungjawaban terkait setiap pengeluaran dari panjar biaya eksekusi merupakan pokok dari instruksi nomor 1 tahun 2024. Tentunya yang seperti yang kita ketahui, pengelolaan panjar biaya eksekusi berbeda dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN. Jadi panjar biaya eksekusi yang dibayarkan oleh pemohon merupakan uang titipan dari masyarakat yang dititipkan kepada pengadilan untuk membiayai seluruh proses pelaksanaan eksekusi yang dimohonkannya, Pak. Jadi kalau pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN saja harus dibuktikan dengan bukti yang sedemikian rupa sangat valid, maka uang yang dititipkan masyarakat itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka, ada dasar hukumnya dan tentu saja dipergunakan untuk apa saja, kan seperti itu. Instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2024 juga mengatur bahwa setiap pengeluaran dari panjar eksekusi harus ada dokumen sah yang membuktikan pengeluarannya. Bisa jadi itu dari nota pembelian atau pembayaran, kemudian kwitansi, tanda terima, dokumen elektronik, ataupun dokumen-dokumen lain yang bisa membuktikan terkait pengeluaran panjar biaya itu digunakan untuk apa. Bahkan di dalam instruksi nomor 1 tahun 2024 juga mengatur bahwa setiap transaksi yang senilai 5 juta atau di atasnya harus menyematkan materai sebagai bukti transaksi. Jadi pengaturan ini tentunya memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa panjar biaya eksekusi yang dititipkan kepada pengadilan dipergunakan sebagaimana mestinya, kemudian ada dasar hukumnya dan tidak dipergunakan secara sembarangan. Selain itu bagi aparatur pengadilan juga memberikan perlindungan tersendiri, Bapak. Jadi dapat terhindar dari praktek-praktek yang bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri maupun dari instruksi nomor 1 tahun 2024. Baik, terima kasih. Poin penting di sini bahwasanya uang yang telah dibayarkan masyarakat melalui panjar biaya eksekusi itu sendiri memang harus dipertanggungjawabkan begitu. Kemudian ini kita kembali ke poin yang tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Panitra terkait dengan ada biaya-biaya yang mana harus pemohon bayarkan langsung kepada instansi yang memberikan pelayanan begitu ya Pak. Nah terkait hal ini jika kita baca di diktum ke-7 instruksi nomor 1 tahun 2024 untuk biaya-biaya seperti biaya pengamanan, kemudian uang sewa gudang atau biaya lelang dan sebagainya itu memang harus pemohon bayarkan langsung kepada instansi terkait begitu ya Pak. Mengapa mekanismenya dibuat seperti ini Bapak? Kenapa enggak
bayar langsung saja melalui pengadilan begitu Bapak? Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa komponen yang memang harus dibayarkan langsung oleh pihak pemohon kepada instansi tersebut, misalnya ke KPKNL, kemudian ke BPN, atau pengaman kepada polisi, seperti alat negara, misalkan diperlukan juga kepada TNI juga untuk membackup. Itu karena apa? Jadi pengadilan ini tidak bisa menerima pembayaran tersebut. Jadi pengadilan hanya menerima pembayaran terkait untuk produk-produk yang dikeluarkan oleh pengadilan. Misalkan seperti yang saya jelaskan di depan tadi, penetapan unmoney, kemudian PNBP-nya, penetapan eksekusi dan PNBP-nya, kemudian relas-relas keluar itu misalkan ada pemberitahuan atau surat-surat keluar seperti itu. Kalau terkait biaya pengamanan, biaya ke KPKNL, biaya pendaftaran sita ke BPN itu dibayarkan langsung oleh pemohon kepada instansi tersebut. Kemudian mengenai besarannya itu nanti kan pada saat rapat koordinasi itu akan diketahui berapa yang diperlukan untuk pengamanan seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Panitra atas ilmunya. Kemudian kita lanjut ini. Seperti tadi kita telah membahas bahwasanya Instruksi Nomor 1 Tahun 2024 ini membahas mengenai mekanisme pembayaran panjar eksekusi. Kemudian jika kita melihat pada Instruksi Nomor 1 Tahun 2024 ini juga memberikan pengaturan terkait larangan-larangan bagi aparatur pengadilan untuk menarik biaya atau tarif di luar yang telah ditentukan, begitu nggih Pak? Ini kepada Pak Aang ini Pak. Saya ingin menanyakan bahwasanya terdapat diktum yang menyatakan bahwa seluruh aparatur pengadilan dilarang untuk menarik tarif di luar biaya yang telah ditetapkan dalam panjar, begitu nggih Pak? Iya, betul. Jadi menurut pribadi saya, instruksi Dirjen Badil Nomor 1 2004 melalui instruksi ini Mahkamah Agung ingin menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pengadilan, aparatur pengadilan harus didasarkan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap pengeluaran dari panjar biaya perkara tersebut haruslah terlebih dahulu di cover, ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan pengadilan negeri di mana pemohon eksekusi itu mengajukan permohonan eksekusi. Pada satu sisi, pengaturan seperti ini memberikan perlindungan bagi pemohon eksekusi karena pemohon eksekusi tidak terbebani oleh biaya-biaya lain atau pungutan liar yang tidak sesuai dengan dasar-dasar yang sudah ditetapkan di SK KPN. Kemudian bagi aparatur pengadilan itu juga memberikan perlindungan, ya. Jadi aparatur pengadilan terhindar dari praktik-praktik yang berpotensi ke arah pelanggaran disiplin, etik ataupun sampai nanti juga sampai tidak pidana korupsi kan seperti itu. Jadi menurut kami pengaturan-pengaturan di dalam Instruksi Nomor 1 Tahun 2024 ini salah satunya adalah wujud komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan integritas di wilayah peradilan di bawahnya. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, kepercayaan masyarakat, trust. Jadi ketika nanti integritas kemudian disertai dengan layanan administrasi yang baik, maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Karena percayaan terhadap lembaga peradilan tidak hanya dinilai dari kualitas peradilan, tidak hanya dilihat dari kualitas putusan hakimnya saja, tetapi juga dilihat dari kualitas layanan administrasi yang diberikan oleh pengadilan. Demikian, Mbak. Baik, jawaban yang luar biasa dari Pak Aang. Dapat kita ambil inti dari jawaban Pak Aang ini bahwasanya adanya larangan bagi aparatur pengadilan untuk menarik biaya di luar apa yang telah ditentukan ialah untuk membangun suatu sistem yang berintegritas begitu. Selanjutnya melanjutkan pertanyaan yang tadi saya sampaikan ke Pak Aang, sekarang ke Pak Panitra ini Bapak. Jadi di dalam Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 ini juga memberikan larangan untuk menarik biaya makan atau uang harian ketika pelaksanaan pemeriksaan setempat maupun consulting begitu Pak. Mengapa hal ini perlu untuk diatur secara khusus begitu Bapak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus ini. Jadi di dalam instruksi tersebut sudah diatur hal-hal yang bisa dipungut atau tidak seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan seperti consulting tadi
tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada kondisi geografis tertentu yang mewajibkan pada saat melaksanakan tugas itu harus menginap. Mungkin di suatu tempat yang memang suatu PN itu kondisi geografisnya pulau atau apa yang tidak bisa pulang pergi 1 hari itu memang ada untuk menginap. Tapi harus disesuaikan dengan SBM, standar biaya itu, yang untuk Biaya masukan. ya standar biaya masukan, seperti itu. Jadi harus sesuai. Jadi hal-hal pengeluaran itu harus dibuktikan dengan apa yang dikeluarkan sesuai dengan keadaan pada saat melaksanakan konsulting tersebut. Gitu. Baik. Jadi intinya Mahkamah Agung ini memang ingin membentuk suatu sistem yang dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, begitu nggih Bapak. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya ini Bapak. Setelah tadi kita membahas bagaimana mekanisme pembayaran eksekusi, kemudian sampai dengan larangan-larangan yang diberikan, selanjutnya ternyata instruksi ini juga mengatur tentang bagaimana mekanisme pengembalian sisa panjar. Pak Aang, ini boleh dijelaskan Pak, bagaimana mekanisme ketika panjar yang telah dibayarkan masyarakat kemudian masih sisa ini Pak, bagaimana cara kita, bagaimana instruksi ini mengatur pengembaliannya Bapak? Jadi di dalam instruksi nomor 1 tahun 2024 diatur dan dijelaskan bahwa apabila seluruh rangkaian proses eksekusi sudah selesai, kemudian jurnal keuangan ditutup, ternyata diketahui ada sisa panjar biaya atau kelebihannya, maka pengadilan negeri wajib memberitahukan kepada pemohon eksekusi dalam waktu 5 hari kerja berikutnya setelah diterbitkannya berita acara pelaksanaan eksekusi yang menyatakan bahwa eksekusi itu sudah selesai. Jadi pengadilan dalam hal ini tidak boleh menunggu pemohon eksekusi untuk hadir ke pengadilan untuk menanyakan sisa panjar biaya perkaranya, namun harus proaktif untuk memberitahukan bahwa dari sisa panjar biaya yang dibayarkan sudah digunakan untuk pelaksanaan eksekusi ada sisa, jadi harus diberitahukan. Kemudian dari sisi digitalisasi seperti yang kita ketahui, saya rasa semua orang sekarang rata-rata sudah punya rekening, jadi dari sejak pendaftaran itu pemohon eksekusi harus dan diwajibkan untuk mencantumkan rekeningnya yang masih aktif. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti jurnal keuangan sudah ditutup, dari pengadilan akan segera mengembalikan sisa panjarnya melalui transfer langsung kepada pengadilan. Jadi dengan mekanisme seperti ini akan memberikan kemudahan bagi pemohon eksekusi, karena yang dulu dia harus hadir ke pengadilan untuk mengambil sisa panjar, sekarang cukup duduk di rumah bisa melihat dengan mobile banking. Betul sekali. Iya betul. Kemudian terkait apabila itu juga diatur di instruksi nomor 1 dari 4, ketika dia tidak punya nomor rekening juga diatur ketika pengadilan negeri sudah memberitahukan secara patuh kepada pemohon eksekusi terkait sisa panjar eksekusinya dalam jangka waktu 6 bulan tidak ditindaklanjuti atau tidak diambil, maka instruksi mengatur bahwa panjar biaya perkara akan dikeluarkan dari jurnal keuangan kemudian disetorkan ke dalam kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Jadi di sini pengadilan negeri ingin memberikan kepastian terkait sisa panjar biaya eksekusi dan terkait dengan kepentingan keuangan negara. Baik, terima kasih. Saya menitik beratkan di poin di mana dijelaskan bahwa sesuai dengan instruksi ini bisa dilakukan pengembalian panjar melalui sistem digital begitu ya Pak. Itu sangat memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu bolak-balik itu ke pengadilan. Baik, kita ke pertanyaan terakhir kami tunjukkan kepada Pak Panitra. Bapak Panitra, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan eksekusi? Serta poin penting apa yang sebenarnya harus kita perhatikan dari instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2024 ini, Bapak? Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat. Tidak perlu khawatir untuk mengajukan permohonan eksekusi, khususnya di Pengadilan Negeri Wates. Jadi dengan instruksi nomor 1 tahun 2024 telah jelas di situ bahwasanya ada transparansi, kemudian akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Pertama itu, kedua, bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan eksekusi, gunakanlah jalur yang sudah ada. Di sini sudah ada ditampilkan di web dan di PTSP. Jadi apabila ada oknum atau orang atau siapapun yang menjanjikan akan membantu, itu tolong dikesampingkan. Jadi jangan ikut jalur itu, ikuti jalur resmi untuk mengajukan permohonan eksekusi. Jadi Pengadilan Negeri Wates berkomitmen akan melaksanakan eksekusi sesuai
peraturan dan regulasi yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali saya ucapkan kepada Pak Panitra, begitu juga dengan Pak Aang, telah memberikan materi yang luar biasa, yang mana semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Baik, Sobat Kopi Juara, dari pembahasan yang telah dilaksanakan hari ini, dapat kita ambil poin penting yang saya rasa perlu untuk kita ingat, bahwasanya biaya panjar tidak hanya berbicara mengenai kelengkapan administrasi atau terkait dengan keuangan saja, melainkan dari setiap rupiah yang telah dikeluarkan oleh masyarakat wajib dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, Mahkamah Agung melalui instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2024 ini telah menyajikan suatu sistem yang akuntabel dari mulai bagaimana mekanisme pembayaran panjar, larangan-larangannya, sampai tadi terakhir bagaimana mekanisme pengembalian sisa panjar itu sendiri. Kami di Pengadilan Negeri Wates percaya bahwa kualitas pelayanan tidak hanya didasarkan dari putusan yang adil, melainkan juga bagaimana kita memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk itu, kami selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan berintegritas supaya dapat memberikan kepercayaan bagi masyarakat. Baik, demikian podcast kita hari ini. Saya Ragil Pangestika Reni, selaku host pada podcast hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Sobat Juara sekalian. Pantau kami terus di YouTube Pengadilan Negeri Wates. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya di podcast Kopi Juara. Seduh kopinya, sajikan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.